dari kita kemarin ya Bu ya, saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dilema etika atau putusan moral. Insya Allah saya siap untuk diwawancarai pada siang hari ini. Mau mulai dari mana? Ya baik Bu, terima kasih. Begini Bu, selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau kasus ya yang merupakan dilema etika atau putusan moral Bu? Saya pernah mengalami kasus saat pengambilan keputusan membuat nilai anak melebihi KKM saat pengisian raport agar menghindari tidak naik kelas. Berdasarkan kasus tersebut, maka muncul dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang bersama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan putusan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam putusan moral. Terima kasih. Jadi dilema etika manakala itu putusannya nanti hal yang lain gitu ya. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang dua kasus itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai yang nilai kebajikan gitu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Selama ini dalam mengambil keputusan, saya selalu melibatkan guru dan karyawan dalam musyawarah atau rapat sekolah. Terima kasih Bu. Jadi selama pengambilan keputusan itu melibatkan bapak guru ataupun warga sekolah yang ada. Baik Bu. Kemudian Bu, langkah-langkah apa saja atau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menentukan penyebab permasalahan dari dilema etika atau putusan moral ini? Langkah-langkah yang dilakukan menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dan berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Gitu ya. Jadi menentukan siapa yang terlibat dalam kasus itu Bu ya, terus menanyakan kepada orang-orang terdekat, biasanya kalau di sini mungkin keluarga ataupun rekan sejawat gitu ya, kalau misalnya ada diskusi dengan mencari beberapa alternatif untuk mengambil solusi. Terima kasih. Kemudian gitu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat urgen atau mendesak dan tidaknya kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Jadi menelaah siapa saja dan mengambil alternatif solusi yang terkait dengan keputusan. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan tersendiri bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus putusan moral atau dilema etika? Masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting, adanya nilai perasaan orang lain yang harus dijaga dan diutamakan. Gitu ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu didahulukan mana yang walaupun sama-sama benar, itu mana yang kadar kepentingannya pada kepentingan keputusan. Kemudian dalam keputusan itu juga harus menjaga perasaan orang yang ahli kemudian dalam keputusan sekali tidak menimbulkan semua puas gitu ya, dengan pasti ada yang tidak puas. Baik, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau prosedur atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ya? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri penyelesaiannya ya? Terus bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan atau Ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika, karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. Jadi langsung dilihat langsung penyelesaian. Ya, terima kasih. Kemudian Bu, selanjutnya adakah seseorang atau orang ya atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama di dalam kasus-kasus yang mengandung dilema etika atau putusan moral? Yang biasa mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan guru. Jadi semua ini adalah karena kita DP adalah anak guru ya.
atau tenaga pendidikan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya Bu, yang terakhir ini dari semua yang telah Ibu jelaskan tadi atau Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambil dari pengalaman Ibu, ya, pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang mengandung dilema etika atau rujukan moral? Pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat, pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Ya, jadi apa namanya ya, dalam pengambilan keputusan itu intinya bermanfaat bagi orang banyak, mempertimbangkan perasaan-perasaan orang lain. Setiap keputusan itu tentunya tidak membuat orang puas gitu ya Bu ya. Ada yang mungkin kurang senang, ada yang tapi dengan keputusan pertama itu kita harus bersesuai melakukan itu, karena harus konsisten menjalankan gitu ya Bu ya. Apa namanya, mungkin itu Bu yang dapat apa namanya saya tanyakan, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik juga. Ini Bu, seperti janji kita kemarin ya Bu ya, hari ini saya wawancara dengan Ibu terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi ini Bu, selama ini ya Ibu itu apa pernah gitu ya, bagaimana Ibu untuk dapat mengidentifikasi bahwa dalam mengambil keputusan itu mengalami adanya suatu dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana mengidentifikasi apakah masalah itu termasuk dilakukan gitu ya? Iya. Untuk mengetahui hal tersebut, apakah suatu masalah itu merupakan suatu dilema etika atau bukan. Artinya kan kita harus tahu itu kan, masalah dilema etika itu kan suatu masalah, dalam suatu masalah itu ada dua kepentingan ya, ada dua kebaikan, benar kan gitu ya, benar dengan benar lah gitu. Tentu saja selama perjalanan kami memilih soal ini, ya, tentu saja banyak sekali yang akan terjadi. Tapi nanti memang yang pertama itu kita harus tahu dulu, jadi apakah itu dilema etika atau bukan. Jadi caranya ya tadi harus kita identifikasi dulu masalahnya, biar nanti setelah itu kita bisa menentukan pihak-pihak yang terlibat ya, karena kita kan dalam menyelesaikan masalah kita dengan pihak-pihak yang terkait juga kita harus tahu, harus mengetahui beberapa karakter seseorang. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah SD Negeri 2 atau gede, jadi SD Negeri 2 gede ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada tadi yang seperti disampaikan Ibu, ada dua kepentingan yang sama-sama benar, bersama-sama mempunyai kepentingan yang apa namanya ya, hampir urgent gitu ya. Oke, untuk menyelesaikan masalah tersebut atau pengambilan masalah tersebut tentang dilema etika itu, tentu yang pertama itu kami mengedepankan regulasi. Tetap kita harus mengutamakan atau mengacu kepada regulasi yang ada sesuai dengan masalah tersebut. Yang kedua, kami tetap berkoordinasi dengan pihak terkait ya, baik dengan pengawas selaku atasan kami, baik dengan komite selaku perwakilan mitra dari pihak murid yang di dan tentunya teman-teman para sejawat ibu di SD 2 tetap kami itu tiga itu yang kami lakukan untuk pengambilan keputusan. Semua hal harus kita sebagai libatkan ya, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa misalkan tadi sudah dengan apa namanya, dengan komite, dengan utamanya dengan rekan guru ya, tenaga pendidikan dengan sekolah, dengan pengawas itu apa prosedur apa di dalam memutuskan dari dua permasalahan itu, dua dilema itu harus yang mana yang tentukan kita dalam misalnya bagaimana prosedurnya. Untuk memutuskan dari dilema itu dengan teman-teman ya, yang pertama tadi sudah yang identifikasi dulu, kemudian pihak-pihak terkait kita tentukan siapa aja, kemudian setelah itu kita bermusyawarahnya itu bisa ada yang apa namanya ya, terprogram, maksudnya ada yang insidental, ada yang sudah memang kami programkan, jadi dua pekan sekali memang ada kegiatan kita aja kami selipkan di situ jika ada masalah-masalah tentang dilakukan. Yang satu lagi yang secara insidental itu kami melihatnya kalau memang itu harus segera kita tindak lanjuti, itu ya sesegera mungkin kami tindak lanjuti. Tadi sudah menentukan pihak terkait, kemudian bermusyawarah, kita musyawarahkan alternatifnya apa saja, nanti kita tentukan yang mana yang mau diambil. Tentu saja kita harus melihat itu apa ya, urgen atau prioritas ya, skala prioritas ya, mana yang penting, yang besar, ya itu jadi atau mungkin kebermanfaatannya lebih luas gitu ya, seperti itu ya. Terus apa namanya, hal-hal efektif gitu ya, jadi tadi udah namanya hal-hal yang kira-kira kita anggap efektif gitu ya, membantu ataupun kegiatan yang efektif untuk menentukan atau memutuskan suatu dilema kita itu dengan cara tadi udah berkoordinasi dengan rekan guru dan sebagainya untuk memutuskan. Kemudian ini Bu, hal selama ini ya setelah seperti pikiran di sini, hal apa yang menjadi tantangan dalam memutuskan dilema kita atau kita mau?
tantangannya tentu saja apa ya harus berani yang jelas ya. Iya. Harus berani mengambil keputusan karena memang itu harus mau tidak mau kita harus mengambil keputusan itu yang jelas keberanian. Namun keberanian itu tanpa melepaskan atau tidak terlepas dari tadi satu regulasi, dua atasan, yang ketiga rekan sejalan atau mitra komisi juga. Jadi ininya keputusan itu diusahakan keputusan yang seminimal mungkin dan resikonya gitu ya. Keputusan besar tapi dicari yang seminimal mungkin resikonya, apalagi terkait dengan perasaan orang gitu ya. Ada yang merasa puas, ada yang tidak puas gitu. Ya, makanya tadi yang pertama kan ada beberapa alternatif. Mungkin kita timbang-timbang di situ. Kalau seperti ini, tindakan begini, gitu. Nah, tapi baru ditentukan ya itu tadi yang resikonya paling kecil, kemudian pihak yang mungkin Penerima manfaat ya pada manfaatnya, terus yang istilahnya apa ya mungkin yang ya. itu kecil lah maksudnya. Kemudiannya Kemudian resikonya iya, ya. resikonya, gitu. Nah, terus untuk ini Bu, faktor apa saja yang selama ini mempermudah untuk membantu dalam memutuskan pilihan belum gitu. Iya. Yang pertama ya tadi mitra ya. Jadi ada 3 gerakan dulu, komite, yang atasan juga. Semua sampai dari dinas. Iya, dari dinas. Terus yang berikutnya ya tetap kita regulasi yang tidak boleh kita tinggalkan, harus jadi acuan supaya langkah ke depan itu tetap kita masih ada pada regulasi yang sudah ditetapkan. Gitu, ya. Ya mungkin itu Bu. Terima kasih atas waktunya dan sekali lagi mohon maaf mungkin kedatangan saya mengganggu gitu ya. Saya sekali lagi terima kasih. Nanti terus pamit. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.